الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, di dalam kitab Sahih Bukhari dan di dalam kitab Sahih Muslim. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal bergantung dari niat. Maka ibu dan bapak, marilah yang pertama untuk sama dan saling meluruskan niat kita bahwa siang hari ini kita mencari ilmu, kita tujukan kepada Allah semata. Dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah berikan balasan dan ganjaran kepada kita semua berupa surga Allah Firdaus A'la. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Dan yang kedua, satu ayat. Saya buka terlebih dahulu, ibu dan bapak, dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah 201. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami di dunia kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Sampun nggih Bapak Ibu. Satu ayat di dalam surat Al-Baqarah nomor ayat 201. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kami dalam dunia kami dan dalam akhirat kami, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Hasan al-Basri, beliau mentafsirkan dalam ayat tersebut dengan satu pernyataan. Wa amma hasanatud dunya, adapun kebaikan dari dunia, wa huwa syai'an, maka terhimpun menjadi dua perkara. Yang pertama adalah al-ilmu, yang kedua adalah ibadah. Wa amma hasanatul akhirah, sedangkan kebaikan dari akhirat ialah satu, al-jannatu, yaitu surga. Sampun nggih Bapak dan Ibu. Ini satu surat dalam surat Al-Baqarah ditafsirkan perkataan Hasan al-Basri. Ketika Allah mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, jauhkanlah kami dari api neraka. Hasan al-Basri menjelaskan bahwa kebaikan dunia mencakup dari dua hal. Yang pertama ilmu, yang kedua ibadah, sedangkan kebaikan di akhirat ialah satu, yaitu surga. Maka ibu dan bapak, kebaikan akhirat surga tidak akan mungkin bisa diraih kecuali jenengan menghadirkan kebaikan dunia. Maka dunia adalah satu ladang tempat seseorang untuk mengumpulkan perbekalan di akhirat kelak supaya ditempatkan ke dalam surga.
perbekalan dua sesuatu yang sangat mendesak untuk bisa meraih surga. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah ibadah. Faidah yang ketiga, Hasan Al-Basri membuka dengan kebaikan dunia, tidak dengan ibadah, tetapi dimulai dengan ilmu. Sebab Hasan Al-Basri ingin memberikan isyarat kepada kita, kalau ibadah itu tidak mungkin terjadi kecuali datang dengan ilmu. Siapapun yang beribadah tidak dibangun dengan ilmu, maka dia akan salah, maka dia akan keliru, dia akan jatuh pada kesesatan. Maka jika kita ingin bertanya, Mas, manakah ilmu dan ibadah yang lebih utama? Tentu jawabannya adalah ilmu. Siapapun orang yang berilmu tentu pasti beribadah, tetapi siapapun yang beribadah belum menjamin dia berilmu. Maka dua kebaikan ini akan menghadirkan konsep surga yang disebut dengan kebaikan akhirat, sehingga hasil akhirnya adalah dijauhkan dari api neraka. Tetapi bukan itu yang ingin saya bahas. Yang ingin saya bahas adalah konteks kalimat di awal ayat, Rabbana. Ibu dan Bapak, Allah membuka dengan kalimat pertama kali, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dimulai dengan kalimat Rabbana. Ibu Bapak, Rabbana itu artinya pun ya Allah. Dan kalimat Rabbana ya Allah memfungsikan dengan makna doa. Sehingga Bapak dan Ibu, kalau kita ingin menjawab dari satu pembahasan adab-adab mencari ilmu, akan saya mulai dengan yang pertama, berdoa. Ini adalah pembahasan kita di siang hari ini. Adab mencari ilmu yang pertama apa, Mas? Saya akan jawab berdoa, Ibu Bapak. Meskipun kita sudah bahas di pertemuan yang terakhir. Pertemuan terakhir kita sudah kupas sangat dalam, tetapi kita akan melanjutkan dari pembahasan yang belum terbahas di pertemuan yang terakhir. Bapak Ibu, yang pertama, adab mencari ilmu dalam pertemuan kali ini, akan saya jawab dulu dengan surat Al-Baqarah 201, Rabbana atina, sampai akhir ayat. Sehingga konteks Rabbana memfungsikan dengan maksud doa. Mas, sekarang saya mau tanya, sumonggo, kenapa konsep adab mencari ilmu itu diawali dengan doa? Kenapa kok tunggu, Mas? Kenapa? Saya jawab, Ibu dan Bapak, surat Al-Mujadilah, pelan-pelan mawon, wonten ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Hai manusia, kami akan mengangkat derajat siapapun. Utu, Ibu Bapak, kalimatnya temeriku adalah utu. Utu itu artinya diberikan. Saya akan angkat derajat siapapun orang yang diberikan ilmu. Dzalika fadlullahi yutihi may yasha. Karena ilmu adalah fadl. Fadl niku napa Ibu Bapak? Fadilah. Fadilah itu apa Bapak Ibu? Keutamaan. Keutamaan itu napa Ibu Bapak? Kelebihan. Mas, hubungannya apa antara doa dan surat Mujadilah? Ibu dan Bapak, ketika Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, kami akan angkat derajat siapapun orang yang diberikan ilmu. Sebab ilmu adalah fadlun, fadilah, keutamaan dan kelebihan. Itulah jawaban. Kenapa? Sebab adab mencari ilmu kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Sebab ilmu adalah rezeki.
yang harus disusun dengan doa ibu bapak, yang tidak semua orang punya, yang tidak semua orang memiliki, karena itu keutamaan kelebihan yang Allah menghendaki. Ibu bapak, Al-Quran kita sami boten sami, hadis kita petunjuknya sama tidak sama, tetapi kenapa pemahaman kita terhadap Al-Quran, pemahaman kita terhadap ilmu agama hari ini kenapa sangat berbeda? Karena rezeki yang Allah berikan ke masing-masing kita tidak sama. Maka itulah kenapa sebab ilmu dikatakan rezeki dan harus diminta dengan doa. Itu adab yang pertama, Bu. Oke Mas, sekarang saya sudah paham. Berarti orang yang punya ilmu itu konsepnya rezeki, Mas. Nggih, kita fokus dulu nggih Bapak Ibu. Nomor satu, pelan-pelan kita bedah doa mawon 2 jam nggak akan selesai sebetulnya. Santai, saya udah menyiapkan banyak materi. Santai mawon, gitu jam 5 orang rampung. Santai mawon, insya Allah. Yang pertama, Mas, panjenengan menyampaikan di sini doa. Itu adalah konsep rezeki. Berarti, Mas, apakah sekelas Nabi Muhammad SAW pun juga meminta nyuwun kali Allah dengan doa, Mas? Pertanyaan super sekali, Masya Allah. Jamaah mereka kritis-kritis, luar biasa. Udah saya takut nyaku dewi. Kalau kita bertanya tentang masalah, apakah Nabi dahulu kala seorang Rasul juga meminta ilmu dengan doa? Oh ya tentu ibu bapak. Jangankan Nabi Muhammad meminta. Jangankan, saya ulangi lagi. Jangankan Nabi Muhammad meminta, tanpa beliau meminta ilmu, Allah niku sudah perintahkan untuk meminta. Sebelum Nabi Muhammad beliau meminta dengan doa, Allah niku sudah perintahkan Nabi Muhammad untuk menengadahkan tangan, meminta doa kepada Allah. Contohnya ibu-ibu, bapak-bapak, jenengan bisa buka dalam surat Toha. Dalam surat Toha, jenengan buka mawon, surat Toha nomor ayat 114. Bagaimana perkataan Allah Bapak Ibu? Wa qur rabbi zidni ilma. Tulisannya lah ya teniki. Wa qur rabbi zidni ilma. Wa qul hey Muhammad, katakanlah, berdoalah, Rabbi ya Allah, zidni, tambahkanlah aku, ini kok aku Bu, tambahkanlah aku ilmu. Bapak Ibu, ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk beliau supaya memohon dan berdoa. Berdoa menopo? Ditambahkan ilmu, karena ilmu itu rezeki yang tidak semua orang mendapatkan. Dan ilmu itu pantas untuk diminta dengan menopo Bapak Ibu, dengan doa. Nyatanya Nabi Muhammad beliau dikatakan dengan narasi dan diksi bahasanya wakul. Bu, Pak, kalau dalam bahasa Arab itu kalau sudah dituliskan kul, itu diambil sarinya dari kalimat kola yakulu, artinya berkata. Tapi kalau sampun kedadian kul disukun, niku namanya adalah fi'lul amri atau kalimat perintah. Dalam hukum usul fikih, semua kalimat perintah yufidul wujub, maka hukumnya akan mendatangkan fungsi wajib. Jadi Nabi Muhammad itu diwajibkan nyuwun kali Allah dengan doa, Bu. Niki sekelas Nabi diwajibkan kon doa untuk meminta tambahan ilmu lah. Awake dhewe nabi we ora, rasul nggih boten, surga mbubuhan neraka ketoke heeh. Nggih, ngoten wis rumangsa cukup dengan ilmu. Pengajian wis ra nggo buku, ra nggo pulpen nyawan tok, masyaallah. Ento setengah jam liar turu ya boten napa-napa sih. Makanya Bapak Ibu, dalam mencari ilmu niku kedah enten pengorbanan. Salah satu yang paling terdekat niku dengan ilmu. Nabi Muhammad diwajibkan. Hei Muhammad, katakanlah, berdoalah. Maka siapapun yang mencari ilmu hari ini tidak bisa terlepas dari aktivitas berdoa.
Dan berdoa yang paling terbaik kata Ibrahim Khawas, at-tadarru' 'inda kulli sahar. Berdoa meminta kepada Allah ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Jenengan bertahajud. Orang yang mencari ilmu harus bertahajud. Jangan berharap dapat ilmu kalau jenengan tidak pintar tahajud, Bapak. Jenengan tidak betah untuk berdoa, jangan ngarep ilmu. Ilmu niku hanya bisa didapat dengan berdoa. Ya Allah, aku Rabbi zidni ilma. Berikanlah aku ilmu, tambahkanlah aku ilmu. Di kalimat konteks yang pertama dengan perintah wakul. Sampun nggih. Rabbi zidni. Ibu bapak, Rasulullah diperintahkan oleh Allah dengan kalimatnya zidni. Zidni artinya adalah tambahkan. Apa yang bisa kita ambil, Bu, Pak? Tujuan itu dari perkataan Allah zidni. Bahwasanya Allah itu mensyaratkan Muhammad untuk senantiasa menambah ilmu. Kalau bahasa mudah kita adalah upgrade. Ilmu itu gak akan ada habisnya, Bu. Ilmu gak akan ada ujungnya. Abdullah bin Barak mengatakan, talibani la yasba'ani talibud dunya wa talibul ilm. Dua pencari yang tidak akan pernah merasa kenyang dan senantiasa rakus. Pertama pencari dunia, yang kedua pencari ilmu. Nah jenengan sing pundi? Maka orang golek ilmu niku mboten enten telase. Jenengan buka mawon surat Al-Kahfi niku. Nek mboten meru ayat 149 mau pinten nggih. Kalimatnya qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Hei manusia, seandainya, Bu, Pak, surah Kahfi. Seandainya lautan dan airnya kami jadikan tinta untuk menulis ilmu Allah, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, maka akan habis dan kering seluruh air yang ada di seluruh samudra dunia untuk menulis ilmu Allah. Sedangkan lantanfat, ilmu Allah belum tertulis semua. Walau jina bimislihi madada, meskipun jenengan mendatangkan samudra dunia yang kedua, tintanya diambil dari seluruh samudra kedua untuk menulis ilmu Allah, belum selesai ilmu Allah sudah habis tinta yang kedua, Bu. Berarti ilmu Allah itu banyak, boten. Sekarang saya tanya, Bu, seandainya air putih niki didamel tinta, jenengan pakai untuk menulis ilmu yang jenengan dengarkan, kira-kira sakit telas pirang tahun? 10 tahun itu tentu loh, Bu. Banget niki untuk menulis tinta loh, nggih. Jangan menulis tinta, Mas, pulpen ra tau gawa, gitu, Masya Allah. Pulpen ra tau gawa, aku cerdas kok, Mas, nggih. Padahal ini baru hanya 500 mili loh, Bu, Pak. Itu sudah banyak. Saya di rumah masih aktif menulis sampai hari ini. Satu pulpen Snowman, saya menulis satu hari minimal 1 jam, Bu. Saya satu pulpen Snowman itu paling cepat habisnya 2 bulan. Snowman. Sedikit buatan tinta deh. Sidai banget niku. 2 bulan baru habis. Lah ini seumpama niku 1 botol, berarti ilmu yang tertulis banyak-banyak. Lah niku samudra seluruh dunia. Lah nek 2 dunia pripun, Bu? Berarti ilmu Allah kada iya. Iya. Tidak bisa dibayangkan kayak besar. Iya jaga. Maka ilmu Allah itu gak akan bisa habis. Maka menambahkan unsur yang dipakai dalam bahasa Arabnya zidni. Bukan atini, bukan berikan, tapi tambahkan. Karena setiap orang yang diberikan ilmu belum tentu tambah ilmunya. Tapi semua yang tertambah ilmu, terberi ilmu. Beda loh, Bu. Orang dapat ilmu, jenengan misal, dapat ilmu makharijul huruf. Mungkin pernah belajar. Jenengan belajar huruf-huruf misal, atau belajar tentang hukum-hukum guna eva. Mungkin sudah belajar di tempat yang lain, tapi jenengan dapat ilmu. Tapi belum menjamin jenengan ketambahan ilmu. Tapi kalau sudah ketambahan ilmu, berarti jenengan dapat ilmu. Maka ini yang perlu kita tonjolkan. Pengajian itu yang penting pulang mendapatkan manfaat ilmu baru, seolah-olah ilmunya semuanya daging, Bu. Makanya saya pun sendiri
mengacu dengan ayat niki. Setiap hari saya berdoa kepada Allah, dan setiap hari saya belajar, bro. Tidak pernah saya berhenti belajar sampai hari ini. Tadi saya jam 8 sampai jam 10 belajar 2 jam. Karena saya nggak mencukupkan diri saya untuk ilmu. Senantiasa haus. Masalah pengajian itu ya kudu diberikan ilmu yang baru. Masalah sing teko tegen guru niki wis teko pengajian ku wingi-wingi. Rene meneh Bu. Ya Allah kok ora kesel-kesel ya. Mbok empun sare teng dalem mawon. Wingi teko kirine teko meneh. Apa ora bosen ngoten lho. Nggih. Makanya kemarin pun teko mriki teko kan harus ilmu yang baru. Ilmunya harus di-upgrade. Maka ilmu yang baru itu membuat kita semakin rakus sehingga muncullah kalimat doa zidni tambahkan. Ibu bapak jenengan pirsa, ayat ini ditafsirkan oleh Sufyan Ats-Tsauri dalam tafsir beliau, fala yazalu Muhammadun ay yazidal ilm hatta antuli hayatih. Nabi Muhammad SAW ketika berdoa itu, beliau senantiasa tertambahkan ilmu sampai beliau meninggal. Ternyata Nabi Muhammad, beliau tertambahkan ilmu sampai beliau meninggal sebab doa itu. Nabi Muhammad saya ngajari sinten Bapak Ibu, langsung Jibril, sumber dagangan pusato sangar niku nggih. Nabi Muhammad langsung Jibril. Mas aku pengen diajari Jibril ya ora iso ta, terus pripun jemput Jibril pripun? Kita gak mungkin jumpa malaikat, gak mungkin. Kita jumpa malaikat mungkin sih satu malaikat maut. Kalau Jibril gak mungkin. Itu kan Nabi Muhammad. Beliau ditambahkan ilmu oleh Allah berupa wahyu. Beliau ditambahkan ilmu berupa risalah, perintah. Maka kalimat konteks kembali lagi dengan kalimat wakur. Ya Muhammad ucapkan, katakan doa. Berarti doa itu bagi pencari ilmu hukumnya wajib, Bu. Itu adab yang paling pertama. Makanya Rasulullah SAW, beliau ketika di dalam riwayat Ibnu Mas'ud, di dalam kitab Sunan Tirmidzi, beliau pernah berdoa, ibu bapak. Niki dengan riwayatnya Abdullah ibni Mas'ud. Pripun mas doanya? Allahumma zidni, ya Allah tambahkan aku dari imanan, iman, wa fikhan, kefakihan, wa yakinan, dan yakin, wa ilman, dan ilmu pun mandek. Nek jenengan kersa donga ngeten iki Bu, sanadnya sahih. Dan Nabi membuka dengan kalimat pertama Allahumma. Bu, Pak, Allahumma niku artinya ya Allah. Itu adalah harfun nida, huruf panggilan untuk memanggil Allah. Ya Rabbi itu Allahumma. Makanya Allahumma niku petuke gadu ari napa? Amin. Amin niku Allahumma istajib. Ya Allah paringono kabul. Makanya kalau jenengan doa pertama buka dengan Allahumma. Tapi ada berdoa niku pertama buka dengan sholawat dulu Bu. Itu sunnahnya. Ada berdoa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita sampai fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma zidna ilman wa yaqinan wa fiqhan wa imanan. Nembe jenengan sisipkan doa yang jenengan maksud. Tapi adab yang pertama buka dulu dengan sholawat. Rampung buka dengan, tutup dengan amin. Ingat Bu, amin. Panjang-panjang. Mbok tenang sal. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Raentuk badalang nggih. Kalau amin itu artinya sang penjamin keamanan. Mbok tenang sal juga jenengan menjawab ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kalau amin itu gelar Nabi Muhammad sang terpercaya. Tidak boleh juga jenengan menjawab ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mbok tenang sal. Amin. Amin itu artinya berimanlah kamu. Buat tenang sal. Kedah. Amin. Dan itu diucapkan dengan jar kencang. Rasul mengatakan man wafaqata minuhu ta'minal malaika ghufirallahu ma taqaddama min dzanbihi. Siapapun orang yang sholat
kalimat aminnya tersepakati dengan takmin, amin malaikat ngepasi, maka dia akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Maka kalau jenengan sholat jamaah ucapkan amin bu, siapa tahu niku menyepakati dengan aminnya malaikat diampuni dosa jenengan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Saya pernah ngisi pengajian teng Kaliyoso, ditanya pertanyaan oleh ibu-ibu, Ustadz mau tanya sumonggo bu, bagaimana hukum sholat seseorang yang dimana mereka tertawa tapi guyune sak masjid mas, masya Allah, guyu sholat sak masjid, kok iso pripun bu? Nah ngeten mas, kami pas sholat taraweh kan ada banyak anak kecil, pas ketika imam mau Al-Fatihah mau selesai, ghairil maghdub, ada anak kecil yang nyaut, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Semua bilang apa? Amin. Guyu kabeh. Ada di video batal. Tidak boleh. Maka konteks amin itu untuk diucapkan setelah usai doa. Dan Nabi SAW beliau bersabda, beliau berdoa, Allahumma zidni imanan. Ya Allah, tambahkanlah aku iman. Wa faqihan wa fikhan, dan tambahkanlah aku kefakihan, wa yaqinan, yakin, wa ilman, dan ilmu. Bu, Pak, kalimat Nabi SAW dibuka dengan kalimat iman. Sebab iman nanti cabangnya adalah ilmu, yakin. Seperti termasuk kefakihan. Maka iman itu adalah akal dari seluruh cabang-cabang. Maka setelah Nabi membuka dengan kalimat iman, diikutkan dengan kalimat faqihan, fikhan. Fakih niku pripun Bapak Ibu? Orang yang benar-benar mumpuni dalam ilmu. Niku namanya fakih. Maka fakih niku kalau kita ingin membahasakan Indonesia artinya mumpuni. Mila enten wong niku dijenengke fakih. Pernah punya teman namanya fakih atau anak teman namanya fakih, itu doa. Nek dhek wong Jawa dijenengke anak mumpuni. Mila enten jenenge ustadzah mumpuni. Masyaallah. Pirsa mboten jenengan. Terkenal loh niku Bu, nggih. Ustadzah mumpuni niku kan donga. Nama anak kan doa, Bu. Jenenge selamat itu kan doa. Sluman-slumun selamat, nggih. Jenenge bejo kan doa. Semuanya kan doa. Teh laire bulan Agustus jenenge Agus. Gede jelukane kentus, nggih ngoten niku, nggih. Maka sing naminipun fakih niku mumpuni. Ya Allah, berikanlah aku ketambahan mumpuni dalam ilmu. Dan zidni yakinan, dan berikanlah aku tambahan keyakinan. Ibu bapak, kenapa teng mriki diikutkan dengan bahasa yakin? Enten sing pirsa, karena ilmu yang benar itu akan menghadirkan keyakinan yang kuat. Al ilmu yufidul yakin, wa dhon yufidus syak. Ilmu itu akan menghadirkan yakin, sedangkan perdugaan itu akan menghadirkan sebuah keraguan. Mila ketika menyampaikan ilmu niku harus yakin supaya menopo kuat, dan keyakinan ilmu niku muncul kalau yang menyampaikan meriwayatkan dengan ilmu yang detail. Contoh, kita mengatakan Bapak Ibu hadis niat di riwayatnya Umar bin Khattab di Bukhari Muslim. Ketika si penyampai ilmu mengucapkan dengan kalimat riwayat Umar di kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim, itu artinya yakin, Bu. Kenapa niki ilmu? Ilmu niku akan tambah yakin. Oh iya ya. Itu namanya ilmu. Berbeda dengan perdugaan, maka akan menghadirkan dari kalimat keraguan. Maka di sini dibuka dengan yakin dan ilmu. Ini doa Nabi SAW. Begitu pula Rasulullah SAW berdoa, Allahumma infani mimma alamtani. Bapak Ibu, jenengan kalau buka hadis riwayat Abu Hurairah, di dalam kitab Sunan Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, beliau berdoa, ya Allah, Allahumma infa'ni mimma alamtani, jadikanlah bermanfaat dari ilmu yang kau ajarkan. Wa alamtani mimma yanfa'uni, dan berikanlah aku ilmu yang menjadi bermanfaat. Bapak Ibu niki menarik banget. Sabda Rasulullah ketika beliau berdoa. Niki riwayatnya sahih nggih Bapak Ibu.
Rasul dahulu kala berdoa. Maka sebetulnya doa Rasul itu banyak banget Bu di riwayat hadis. Banyak sekali gitu. Rasul ketika beliau berdoa di dalam riwayat Abu Hurairah dengan Sunan Abu Dawud, Allahumma infa'ni mimma 'allamtani. Ya Allah, jadikanlah manfaat dari ilmu yang kau ajarkan. Wa 'allimni bima yanfa'uni, dan berikanlah aku ilmu yang akan mendatangkan kepadaku manfaat. Ibu bapak, sesuatu yang manfaat itu harus bersyarat dengan didasarkan ilmu. Sebagaimana ilmu dikatakan itu adalah ilmu jika mendatangkan manfaat. Maka ilmu dan manfaat itu dua sesuatu yang tidak bisa dilepas. Jika orang punya ilmu, dia harus menjadi orang bermanfaat. Maka jika dia ingin menjadi pribadi bermanfaat, harus mengawali dengan ilmu. Maka termasuk muspro. Ada orang yang hidup di pondok pesantren sampai 9-10 tahun. Selesai sekolah, keluar dari pesantren, tidak mengajarkan ilmu itu kepada masyarakat. Kenapa? Bukan manfaat. Maka manfaat ilmu itu ada ketika jenengan diamalkan dan disebarkan. Maka seolah-olah Nabi Muhammad SAW mengingkari orang yang punya ilmu tapi kok boten menjadi bermanfaat. Imam Syafi'i mengatakan, "Fasafir tajdi awadan amman tufarik, inni ra'aitu wukufal ma'a tufsid." Saya melihat air yang menggenang itu adalah air yang kotor, yang rusak. Wa insala, jika seandainya air itu mili, jika seandainya air itu mengalir, injara nafa, dia akan memberikan manfaat. Maka hidup itu tentang pilihan. Kalau saya lebih memilih menjadi air yang mengalir, meskipun aliran itu kecil, Bu. Toyo niku nek mili, wong niku udah teko, mundut dipakai masak, untuk dijadikan minum, untuk dijadikan mandi, berwudu, mergo napa mili. Kalau banyu mboten mili resik napa reget, Bu? Reget. Peceren niku masyaallah ireng, sing urip cetol kabeh masyaallah nggih. Mergone cetol uripe reget-regetan. Nggih, terkadang ada zaman cilik klentu mundut sing dikarepke cetol ning jiko kecebong. Bareng diopeni gedhe dikodhok piye nggih. Zaman cilik nggih. Sakniki wis rame wong turut nggen kalen golek-golek cetol nggih, Bu. Mboten enten, wong sakniki kabeh nggone HP, masyaallah. Kembali lagi, maka yang hidup pada air yang bersih niku napa? Ikan koi, ikan arwana. Tapi nek kalian temu di Bu niku yang hidup mereka adalah ikan-ikan seperti cetol dan sebagainya. Maka Imam Syafi'i memberikan kabar, menjadi air yang sedikit tapi mengalir lebih baik daripada menjadi air yang banyak tetapi menggenang. Ilmu itu tentang manfaat. Pada akhirnya banyak orang yang datang setelah melihat kelebihan, dan banyak orang yang pergi setelah melihat kekurangan. Jenengan kalau hidup di dunia tidak memiliki sesuatu yang beda, yang bisa memberikan manfaat kepada umat, Bu, tidak akan muncul di atas permukaan. Itu pasti. Maka kenapa kok banyak orang muncul di atas permukaan? Sebab dia memberikan manfaat. Manfaat itu harus didasarkan dengan ilmu. Maka ibu bapak, doa Nabi SAW, Allahumma infa'ni, ya Allah, manfaatkanlah dari ilmu yang kau ajarkan. Ibu bapak, di sini Rasul berdoa dengan kalimat pripun? Ilmu yang kau ajarkan. Berarti ibu bapak, ilmu itu datang dari kersane sinten? Ya Allah toh. Makanya Nabi Muhammad dahulu kala ketika dinabikan pertama mandape surat Al-A'la. Pertama pripun? Iqra. Bacalah. Sebab Nabi Muhammad itu dipinterke dulu sebelum jadi seorang rasul. Nabi Muhammad itu nahnu ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsub. Saya dan kami adalah umat yang buta tulis, buta huruf. Tidak bisa menulis dan menghitung. Nabi Muhammad hanya saja beliau diangkat menjadi seorang nabi, dimandapki surat Al-Alaq, Iqra. Nambe dipersiapkan ilmunya, diturunkan wahyu,
dimedalke surat jenenge Muzammil, ya ayu ngapunten Mudasir, ya ayyuhal mudasir kum fa'andir. Maka sebelum enten dari kenabian napa kerasulan, Nabi Muhammad itu diikrokan. Mila teng Indonesia ana buku jenenge buku Iqra. Karepe kon sinau bagi wong sing nol putul. Isen Bu, umur 54 Iqra loro ra katam-katam. Hara. Ngoten karepe bejang mati tau gore Nabi. Ya Allah Bu, mentangi turune jenengan kemiringan Bu. Ya Allah ya. Mosok wis oke, matur suwun. Mosok wis umure 52. Mosok Iqra telu boten katam-katam. Ya Allah, ya Allah. Membaca Quran itu wajib, nek ngafal Quran boten wajib. Yo aneh no, agama Islam takoni malaikat iso maca Quran, ngapunten ikhlas tunggal. Kan alif yang. Lah ngopo ora iso Quran? Kalau ben TPA ora tau mangkat, kan ge isin. Maka membaca Quran itu wajib. Kalau menghafal Quran itu boten wajib, harus. Karena Nabi diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, beliau orang Arab. Sehingga bahasa beliau pun juga bahasa Arab. Mila Quran niku nggih metune bahasa Arab. Umpama nabi wong Kartosuro kala ben umpama basane Jawa nggih. Umpama lho ya penak dhewe ya. Bahasa Arab niku angel kok, Bu. Saya kalau kula niku nggih heran nggih. Sinau bahasa Arab 10 tahun niku ora pinter-pinter lho kula niku. Mila grenten daurah mahir berbahasa Arab cukup 3 bulan, mang jawab blegedes. Nah mungkin, tidak ada ilmu datang dengan cara instan. In ataitakulah yutikal ba'd, jenengan sampun memperjuangkan ilmu dengan seluruh yang jenengan miliki. Ilmu memberikan sebagian. Mila aja percaya dengan model ngoten niku. Makanya saya heran, kok iso men wong gawe daurah 3 bulan lancar bahasa Arab saka ngendi? Saya belajar bahasa Arab hari ini udah 12 tahun. Mboten pinter-pinter, isih wae bodoh. Dan kula ki heran, angger umroh ngarep Ka'bah. Bocah Arab cili-cili lho, pinter bahasa Arab iki, Masya Allah. Kok iso ya? Kok iso ya? Apa mergo dhek makme kurma mendino? Ya mungkin sih, soalnya aku wong Jawa makemku tempe bosok. Kan tumpang nggih. Dadi makme seneng bahasa Arab, mlebu ning pengajian bahasa Arab, dina Selasa badha magrib diajari hadza kitabun tilka saburatun. Bareng ngoten mulai isya tekan ngomong makme tau bacem dadi Jawa meneh. Ya is ya. Kembali lagi ya Pak Ibu. Maka ilmu diajarkan oleh Allah. Inna sam'a wal basar. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nahl, ini mboten salah ayat 78. Kalimatnya apik banget. Khalaqalakum. Allah niku yang menciptakan jenengan tanpa memahami ilmu, la ta'lamuna syai'a, yang jenengan tidak akan memiliki ilmu apapun. Innas sam'a wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang mengeluarkan darimu perut-perut ibu. La ta'lamuna syai'an. Bayi niku mboten mengerti apapun. Tidak tahu apapun. Wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Hei manusia, kami jadikan pendengaran, wal absar, penglihatan, dan yang ketiga afidah, hati, supaya kalian bersyukur. Ibu bapak sakniki pertanyaan, kenapa Allah membuka kalimat yang pertama pendengaran nembe baru penglihatan? Soale bayi niku nek lahir ceprot owek-owek sing saged aktif bekerja dari ornamen badan, dari tubuhnya adalah kuping, telinga, pendengaran terlebih dahulu. Penglihatan dereng saged. Makanya bayek niku nek misal jenengan kudang nggih dengan suara dhek ngeten. Ning mboke ning dhuwur ra iso disawang. Kenapa bayi? Jenengan kelingan mboten jaman cilik biyen ra kelingan padha berarti nggih. Ra kelingan. Mosok yo kelingan. Maka bayi ini mboten saged melihat, yang pertama aktif adalah pendengaran dulu. Setelah makatan baru penglihatan, barulah hati. Bu, Allah Bapak menjadikan pendengaran, penglihatan, hati itu sebagai pelajaran. Nek sampun dadi wong gede duwe ilmu, jangan menghakimi orang sekedar pendengaran jenengan tok. Lihatlah orang itu, timbanglah dengan hati. Mila nek enten kabar teko mlebu kuping jeneng pendengaran, maka olah dulu pakai penglihatan yang jenengan lihat.
Setelah jenengan lihat timbang pakai hati dia orang sesuai yang dia omongin tidak sama orang lain. Jangan tergesa-gesa menghakimi orang lain, Bu. Jadi, baik burukku itu tergantung siapa yang bercerita, Bu. Jangan menghakimi orang. Ada satu kondisi keadaan jika jenengan melihat kebaikan seseorang itu akan merubah cara pandang hidup jenengan terhadap orang itu, Bu. Orang kabeh wong ki elek. Nggih. Mila nek jenengan enten kabar miring tentang seseorang, dia omong sing elek-elek, ya kono aku ora percaya, nggih. Maka jangan mudah percaya dengan omongan orang. Wong niku menukil kabar ngeri, Bu. Saka pertama wong sing cerita, telo tekan pojok dadi kolak. Masyaallah nggih. Ketambahan. Dadi kolak. Ngeri. Makanya hati-hati. Allah menjadikan dengan kalimat pendengaran ini sebagai urutan trap-trapan orang mencari ilmu. Sebagaimana pados ilmu niku pertama adalah didengar rumiyin, Bu. Nembe jenengan lihat baru diolah pakai hati. Itulah ilmu. Maka Rasulullah SAW kalau berdoa, ya Allah, Allahumma alimni ma yanfa'uni. Ya Allah, ajarkanlah aku ilmu yang bermanfaat dan jadikanlah manfaat yang telah kau ajarkan. Maka ilmu niku bersyarat harus menjadi manfaat. Mas, berarti yang namanya ilmu niku kedah ingkang disuwun dengan doa. Ya, tentu sekali. Ibu bapak, dengan doa jenengan harus mengawalinya supaya ilmu terberkahi, sebab ilmu itu adalah rezeki. Sampun nggih. Oke, Mas. Itu yang pertama doa. Langsung saya ringkas mawon. Yang kedua menapa, Mas? Ibu bapak, yang kedua sampun nggih kula hapus dulu. Yang kedua, Bapak Ibu, saya buka dulu Bapak Ibu dengan hadis riwayat dari Uqbah ibni Amir. Nah, riwayat dari hadis Uqbah ibni Amir. Di kitab Sahih Muslim, saya kalau menyampaikan ilmu pasti saya berikan sanadnya dan perawinya Bapak Ibu, supaya jenengan kalau kondur niku bisa menimbang kiambak. Kayak lo hidronik ngomong ngeten-ngeten bener apa ora, bisa jenengan timbang kiambak. Jadi, karena saya ingin mendatangkan ilmu yang detail. Rasulullah dahulu kala di riwayat hadis Uqbah bin Amir di kitab Sahih Muslim. Niki Bukhari boten meriwayatkan nggih Bapak Ibu, hanya kitab Muslim kemawon. Rasulullah ketika bainama nanu julusun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bertanya. Nabi niku tangklet. Sekedar Bapak Ibu kita berhenti dulu. Niki dalil para sahabat niku hidupnya disibukkan lenggah kali Nabi. Para sahabat dulu disibukkan pados ilmu. Bu, Pak, sering-seringlah jenengan lenggah kali orang yang punya ilmu. Melu kecakot mlebu surga. Karena pertemanan dengan orang baik itu seperti dari perkataan Rasul di hadis Abu Sa'id dengan Bukhari Muslim. Kama sali sahibul utur, jenengan seperti ngerencangi bakul parfum. Imma anta jidraihatan thayyibah. Kalau boten jenengan tumbas, jenengan agem entuk wangi. Nek boten jenengan salaman plek tangane kono parfuman jenengan mbok templeke melu wangi. Nek boten jenengan dikai gratisnya, rasakno aku duwe parfum anyar. Kini lho rasane enak, gratis. Jenengan dapat bau wangi. Wa masalu kama sali sahibul julusi su, tapi wong niku nek sing ngrencangi wong elek, seperti wong sing bakar-bakar, wong sing pandai besi. Imma ayurika siyabaka wa imma anta jidraihatan karihatan. Kalau jenengan kebakar klambine, nek boten pasti jenengan akan mendapatkan bau asap sangit. Kan bau sangit itu enak banget ya Bu, enak. Biasanya identik dengan kampung-kampung sih, anggar sore esok do bakar-bakar sampah jajan gitu. Niku tidak semua tetangga mau loh Bu. Hati-hati loh, niku bisa mendolimi tangga loh. Milo jenengan kalau ajeng bakar-bakar, jane gitu. Ampun wanci-wanci udara sing nembe penak-penake, esok-esok bakar sampah jajan. Tidak semua tangga niku kerso. Seperti orang yang rokok, tidak semua orang kerso untuk mencium dan menghirup bau asap jenengan Mas. Milo kula grenten wong rokok, kula gawa anak, mesti tak tegur.
Mas kowe ngerokok ra apa-apa, sing penting mbok lek asepe. Aku ngerokok sing ngerokok kowe anakku sing nyedot padu ae aku nggih ngoten. Kula wis pernah Bu padu karo tukang rokok ping 3. Gara-gara ngerokok teng dalan dipletik-pletikke asepe kene anak kula sak genine. Tak ndeke Bu, kalau ben sing terakhir pendekar sabuk nika lho. PS5 nika lho. Masya Allah tak ndeke kula jane ya wedi. Nek padu genah kalah, ning di depan bojo jangan terlihat lemah, kamu harus seperti singa. Harus. Jane ya keder, denggule keder. Mas, mandek ra Mas, pateno rokok Mas. Tapi kan kula menang, mergo napa? Jenggoten nggo jubah ketok ngeri. Wah, iki mesti laskar iki. Genah ngeri, Bu. Nek jenengan klambi biasa mesti tantang jenengan. Kula pernah karo preman kolobeng, tatoan numpak reking wek beto rokok, tak ndeke yoan. Kono ora trimo Bu, debat pinggir dalan ae padu. Kowe iki ngerokok ra apa-apa Mas, asal leken kuwimu lho asepe. Aneh ngoten mboten napa-napa. Maka ngerokok niku mendolimi saat dolim wong kabeh. Dolim go wong liya, dolim terkhusus untuk dirinya sendiri. Mas, berarti rokok niku angsal ya gak boleh ta ya. Mas nopo genten dengan Quran kali hadis dalil pengharaman rokok. Jenengan patus ngasih bodo jaran ra mungkin ketemu. Ya ayyuhalladzina amanu hurrima alaikumur ruku'aji samsui ora ono. Mboten enten. Nggih. Dados menarik hukum niku bi umumil lafzi laisa bi khususis sabab. Semua perkara semua kejadian yang ingin ditarik hukumnya dan belum pernah terjadi di zaman Nabi niku diambil hukum umum tidak dengan hukum khusus. Sebab koyo sing naminipun rokok, narkoba, ganja, sabu tidak ada dalam Quran. Tapi mendetik tegen bacaan surat sing umum, walatulku biaidikum ila taluka. Hei menungso, jangan kamu lempar dirimu pada kebinasaan. Bu, saniki wong ngerokok Pak, binasa boten. Ya kena jenengan itu bas rokok nika pirsa, wadahe cetha. Enten gambare wong mrikine bolong. Gitu. Terus tulisi, dilarang merokok menyebabkan impotensi serangan jantung nopo. Niki bolong gambare, paru-parune teng mriki ireng bosok. Berarti wong sing ngerokok kae mesti SD ra lulus, ora iso maca. Ya iso maca nika nggih. Mila mboten angsal lho nggih, karena niki termasuk bentuk pelarangan. Mila kula terkadang niku mikir agar duwe bojo, bojone ngerokokan. Saya yang memikirkan ngeten Bu, umpama ketika ngambung bojone apa ora kaya rasane ngambung asbak niku. Nggih. Wah, masyaallah. Ketika ngambung bojone apa ora kaya ngambung asbak Mas, padha asbak Mas nggih. Kok ora kepikiran tekan kono kaya doyan nggih. Lah jare wong niku nek ngerokok kajenge badan anget. Kan nek pengen badan hangat gak perlu harus ngerokok. Jenengan ngambung knalpot ku ya anget. Maka jangan jadi sebuah alasan pembenaran. Ya Allah kembali lagi. Bu, Ibu, Bapak-bapak. Nah, dulu Nabi bertanya, niki dalil. Guru niku tanglet tangsal. Dados murid lenggah, guru tanya niku boleh. Kalau mau kita bikin seperti jane ra apa-apa, sini tak jamin mengko sing teko pengajian sithik. Nggih, wedi ra iso jawab. Nah, akhirnya Nabi bertanya, ayyuhibbu ahadukum ayyabdua ilal buthani awil aqiqi fayarji bi qaumawainil kabiraini min ghairi ismin wala qat'in. Hei para sahabat, sekarang aku tanya, sik Bu, kita fokus di sini dulu, pelan-pelan. Yang penting dapat ilmu aja Bu. Kalau kita targetnya mau habis, ya akan habis ilmu kayak banget toh. Saya mampu kalau Bu, tapi udah saya siapkan banyak materi. Tapi yang jelas, yang penting ilmu niku benar-benar jenengan terima, manfaat, daging, dan detail. Itu dulu, gak usah ngacu rampung. Ngomong ki ada mencari ilmu niku rane entek. Maka pelan-pelan mawon, saya jelaskan. Karena niki mawon sudah hampir 1 jam, baru 2 poin loh Bu. Saya sudah menyiapkan banyak poin loh, santai mawon. Kecuali mulai jam 09.00 bengi, aku sing mau. Kembali malih. Oke Mas, Nabi ketika duduk di depan para sahabat, beliau tangklet, ayo hebo ahadukum ayak 2, para sahabat, maukah kalian semua jalan menuju Akik? Akik niku napa? Akik niku adalah lembah. Fatarji'an bi qaumaini kabiraini,
Dan kamu akan pulang dari lembah itu membawa 2 onta yang punuknya besar. Min dari kots en wala ismin. Dan kamu pulang dari situ mendapatkan onta tanpa nyangking dosa, tanpa medot konco. Gelem ra kowe? Naam ya Rasulullah, tentu wahai Nabi, kami semuanya mau. Saya tak rampungke dulu hadisnya. Nembe mengke kita oncai pelan-pelan, santai. Lalu Nabi menjawab, innakum taduna ilal masajid wa taqra'u ayataini wa ta'lamu apik dianget. Hei para sahabat tak kandhani yo, iki Nabi. Kamu pergi, tapi pergi itu mriki takdu, Bu. Takdu. Sik mengke tak bedah nggih, tak bedah. Tak tulis dulu. Kamu pergi ke masjid. Fataqra'u ayatain. Kamu membaca 2 ayat dari Al-Quran, lalu kamu pelajari khairun min kaumawaini kabira ini, itu lebih baik dari 2 onta punuk besar. Wasalas bisalas, nek 3 ayat lebih baik dari 3 onta. Walarba bial, kalau 4 lebih baik dari 4. Wa min kulli adadihena, dan sebanyak bilangan dari ayat yang kamu baca. Niku 2 nggih. Sampun sekarang kula jelasaken, Bu. Nanti kita masuknya ke yang titik-titik nomor 2, adabnya apa, Mas? Oke, kita fokus dulu di papan tulis Bapak Ibu. Rasulullah dahulu kala di riwayat Ubay bin Amir, tegen kitab Sahih Muslim, kumpul kali para sahabat. Nabi bertanya, atuhibbu ahadukum antak 2 ila akik. Kowe gelem ra mlaku tok modal sikil, kowe mlaku tok wae menuju ke lembah sana, dekat dari sini itu loh lembah itu. Nabi niku mensyaratkan kowe tekan lembah orang ngopo-ngopo wis rasa kerja wis meneng-menteleng tekan kono gek langsung mulai. Kamu dikasih 2 onta punuknya besar tanpa membawa dosa dan membawa dosa medhot konco. Maksudnya pripun? Ibu bapak, niki adalah satu perbuatan rarekoso gampang sepele raja ning entuk ganjaran, entuk balesan bondo gede. Kenapa? Wih Bu, onta nek 2 punuk niku larang banget Bu. 2 onta 2 punuk besar. Jenengan pirsa, onta nek punuk 1 iki murah, onta niku nek punuk 2 wah larang banget nggih. Ki onta apa cempir mudeng. Nggih, pokoke ngoten nggih. Pokoke onta yang 2 punuk iki larang banget. Mahal. Ini yang paling diandalkan untuk bepergian jarak jauh. Kenapa? 1 kantung ontanya mampu menempuh, mampu menyimpan 100 liter air. Nek loro niku berarti 200. Milo digo perjalanan 1 bulan gak akan petok ngombe, aman Sulaiman. Onta niku nggih Bu, sekali nyedot ketemu toyo, meneng tok, nemplek mulutnya ke mulut. Nemplek mulutnya ke air. Nyedot. 1 sedotan niku minimal 60 liter, Bu. Disimpen teng pundi? Teng puno. Milo nek jenengan duwe kanca ngombe ra leret-leret ki onta. Onta ya, ngombe ra entek-entek, ra leret-leret nggih. Maka onta niku kalau punuknya 2 loh mahal banget. Kenapa? Simpanan dia dalam air untuk beperjalanan yang panjang niku banyak Bu. Jadi harganya semakin mahal. Dan perbendaharaan wong Arab dulu dianggap sugih niku nek kagungan onta. Validasi kasta sugih wong Arab kolomben nek duwe onta. Seperti zaman saniki wong dianggap kasta sugih nek tumpakan mobil Pajero Sport 4x4 sama dengan 16. Nggih. Niku nembe sugih. Sama saja onta niku gambare wong sugih. Kira-kira Bu saniki jenengan kula paringi, Bu mang mlampah tenggen mergi ageng mriku, mengke dugi mriku mriki meneh nggih kula paringi pajeloro. Piye Bu kira-kira? Ya gelem lho. Sapa sing ngeki? Sapa sing ngeki? Jaluk kono nggih. Sapa sing ngeki? Umpama lah kowe gelem ra mlaku ning lembah kono mulai nggawa bondo larang 2 buah onta, 1 ontanya memiliki 2 punuk gede-gede.
Kan larang kabeh niku, Bu. Min ghairi isnin wala qada'in, tanpa kamu pulang nyangking dosa tanpa medhot konco. Kenapa, Bu? Pak, ada kalimat tanpa dosa tanpa medhot konco. Karena semua orang kebanyakan rata-rata yang ingin mengincar harta dunia bondolan isine pengen sugih mesti gaprak syariat dadine nyangking dosa. Wong sing pengen entuk bondo kata maka ra peduli kekancan akhirnya nerak sing penting cuan dadi hasilnya medhot kanca. Lagi ngoten niku to? Nggih. Rata-rata wong pengen kasta sugih niku nerak dosa, Bu. Gini wae, nggih. Rata-rata wong pengen kekancan napa pengen sugih niku nerak kanca. Mergo napa bakti yo. Biyen karo iki bareng ngoten wis pengen usaha digaprak liyane. Makane pun nek wong sugih niku ati-ati, cedhak karo dosa, karo wong sugih cedhak karo medhot kanca. Berarti melarat niku sae napa sae? Apik. Jenengan nek melarat kancaku, nggih kancaku nggih. Mboten tercela, sae-sae mawon. Bangane sugih melarat niku apik, apik meneh sugih duwe ilmu, sregep sedekah, ngapal Quran, dadi ustaz, pinter hadis, ngisi pengajian ning sapa nggih. Ora ana ngoten niku, Bu. Ana wong sugih biasanya ra pinter ilmu agama. Pinter ilmu agama mesti ra sugih rata-rata ngoten niku. Nasihat Imam Syafi'i. La yunalu hadzal ilm hatta yadribul faqr. Kalau jenengan ingin belajar agama, kata Imam Syafi'i, maka siap-siap untuk miskin. Karena orang belajar agama niku orientasinya sudah bukan dunia. Itulah kenapa jawaban para ustadz niku rata-rata uripe jauh dari kaya. Ini karena perkataan Imam Syafi'i ngoten niku, wong nek sinau agama niku harus siap-siap. Konsekuensinya harus miskin. Dan saya menyadari itu dulu, Bu. Ketika saya masih di SMA 3, masa depan terbuka. UGM, UI, ITB, mungkin sekali. Bolo-bolo teng mriko kabeh. Tapi kula pilih mondok. Bapak kula maido, kowe mondok sebenarnya anak bojomu mbok pakani apa? Horok kok sangar tenan. Tak jawab, Pak, pitik ning alase wani ngendhok kok mosok ora wani. Maka kekhawatiran orang tua semacam itu loh, Bu, Pak. Karena benar wong sinau agama niku siap larat. Maka wajar, Bu, kalau enten ustaz tumpakane revo ya wajar pi aku. Kula agar ngisi pengajian jamaah kula Pajero, aku ra isin tak jajari. Kula revo padha-padha one wae lho. Ngopo yo. Kono Pajero tak aku revo bangga lho. Genah, nggih. Maka kalau misal ustaz sugih niku terkadang malah rada kurang pas. Kenapa? Karena ya ada orientasi ke dunia. Meskipun kalau Allah menitipkan pun juga gak masalah. Tapi terkadang jadi ustaz niku geser bae kok ngisi pengajian numpake ribbon dibatin paling disilai jamaah. Ngoten nggih. Karepe ustaz niku nek moro pengajian kira entuk mobil mewah, marane kudu ngisi tenggoro kudu numpake unta ngoten lho. Ah kae ustaz tenan kae nembe ngoten niku. Nah, kembali lagi. Ibu Bapak, sehingga kebanyakan orang itu kalau hanya ingin mengejar dunia mesti nerak kanca, mesti gawa dosa. Demi jabatan kuasa nggih napa nggih. Dan Rasul mengatakan, "Hei para sahabat, kamu pergi ke masjid, tak kandani." Ya, para sahabat, kamu pergi ke masjid, kamu mau corong ayat, kamu pelajari. Dari 2 ayat yang kamu baca, iku luwe apik bangane 2 unta 20 besar. Nek kowe 3 ayat ya 3 unta, 4 ayat 4 unta, sebanyak bilangan 5 ya 5. Sekedap. Ibu Bapak, di sini Rasulullah mengatakan perginya niku napa? Yakdu. Bu, Pak, dalam bahasa Arab niku jenenge wong bidalunga niku dibeda-bedake wektu. Enten jenenge goduatan, enten asyiyatan. Godua alias takduniku pergi dalam kondisi pagi buta. Tapi enten meneh jenenge asyiyah. Asyiyah niku pergi dalam kondisi sore hari bar asar. Pertanyaan sekarang, Ibu Bapak, kenapa Rasulullah memilih kalimatnya pergine wekdal enjang? Enten sing jawab 800.000 tak tau main telu, jiro lu anek sing iso. Ya, kenapa pagi hari? Kenapa? Karena jawabannya Rasulullah bersabda dalam hadis Abu Hurairah di Bukhari Muslim, "Burikat ummati fi bukuriha." Umatku
terberkahi, umatku diberikan berkah ketika dia gasik mangkat di pagi yang buta. Maka ba'da subuh niku tempat Allah sebarkan rahmat dan berkah, Bu. Milampun sare, Pak. Bersubuhan niku aktivitas maos Quran, ampun sari hilang berkah jenengan. Makanya kalau pagi hari niku makro sekali orang tidur ba'da subuh. Jenengan mungkin berpikir aku baru subuhan tak turu mengko jam tengah 8 tangi kerja. Jenengan tidak akan semakin energi. Semakin menopo, semakin meletre. Rai ini rai bantal ngantuan. Mengko adus kali sarapan wangep ngoten. Kerja boten energik. Mila energi niku masih subuhan ra tau pernah turu. Jadi kan biasa niku energik. Ra tau turu. Ora tau turu. Alhamdulillah Bu, saya tidak pernah tidur habis subuh nggih. Karena teng kono nang restoran jane ya pengen turu jane nggih. Karena bar subuh niku aktivitas paling berat sekali. Tenang Bu, tidak sama dengan waktu yang lain. Tetapi Allah berikan keberkahan di waktu pagi. Maka nenek jenengan tindak jam 3 enjang. Saya kalau ngisi pengajian Minggu Barokah, biasanya saya dari rumah jam 3:30 pagi. Nanti saya ketemu di jalan Bu, pejuang bronjong kabeh. Nggih, niku wis rampungan kula bronjonge dhuwur-dhuwur munjung-munjung. Bak penuh niku lho. Niku wis OTW mulih. Kenapa? Mergone bakul sayur jam semonten ya kudu tekan ngomah buka gean. Maka buka nek dodol sayur niku nen perlu bar subuh. Dodol sayur buka jam 11. Tanggamu wis matengan. Jenengan kalau punya usaha buka niku esuk gasi. Misal punya usaha toko besi, toko bangunan buka jam 4 esuk. Sing tuku ra ono. Emang ono tuku semen jam 4 esuk. Waalaikumsalam. Mas tumbal semen ora ono Bu. Jam 4 tukang sedo turu kok. Mboten enten. Maka jam 4, jam 3 niku tempat di mana malaikat akan turun yang diberikan tanda bahwasanya seekor ayam berkokok. Karena kokok keluru epitik tanda datangnya malaikat. Dan rata-rata keluruk niku jam pinten Bu? 3, 4 jam 2 esuk. Pitik keluruk niku nek jam 8 ki ra ono. Pitik keluruk kok jam 09 iki jenenge pitik keset. Pitik beler niku. Pitik beler. Mila ampun sare. Harus jenengan tahan pengajian mungkin. Makanya pengajian ba'da subuh niku nek kula ngomong Bu paling wangil niku. Paling rekoso, pengajian paling enak niku jam kapan? Ba'da maghrib. Pengajian paling rekoso niku bar subuh karo bar duhur. Kok dos ngeten niki nggih. Ngantuk, semilir nggih. Maka bar subuh niku ujiannya besar loh Bu. Jenengan pengajian niku angel. Kenapa musuhnya ngantuk? Jangankan jenengan, kula dhewe isi pengajian subuh ngantuk kok. Ngelantur terkadang kok. Nggih. Apa melih dugi teng masjid kon ngimami. Belum pemanasan suara imam nggih, terus nyuwara surane netek Bu. Bareng ngoten teruskan manggung 1 jam sampai syuruk, boten leren orang nganggo titik koma. Wah, rekoso banget. Apalagi ba'da subuh niku orang paling mudah dehidrasi. Makanya kalau bangun tidur yang jenengan padosi napa? Unjukan. Mila kula dhewe nggih ngoten, ngisi subuh niku paling rekoso napa Bu? Ngelak, musuhe gede banget, ngelak. Nembe entuk 15 menit nyawang wedangi ngawi-ngawi ndro ngombe. Jangankan wong saiki enek teh niki lho Bu. Ngawi-ngawi kula ndro ngombe ndro awan-awan panas-panas nggih. Pun ngawi-ngawi niku. Aning ya peke mosok aku teh jenengan putih nggih. Kembali malih. Maka subuhan niku aktivitas ampun sari pengajian, bismillah berangkat. Maka saya kalau ngisi pengajian subuh, ada jamaah tidur ora pernah nesu, saya paham. Wong aku ya sing ngisi terkadang ngantuk kok. Milo saya siasatin ngisi kalau pengajian subuh, kula mesti nyatet pakai papan tulis, suara saya banter suara lantang, gen suarane teko teng pundi-pundi, ngono wae isi ana sing turu. Bangeten, asli. Bangeten tenan, jian tenan nggih. Ning ra apa-apa, bareng rampung pengajiane teng lengi metuwi langsung padang 100 watt langsung. Gek mame tanduk sikile mancik dulu. Asli, aku gerbatin mau padahal turi Pak Ijo ki mau. Saiki tangi langsung mangani rong mangkok rek jian tenan iki. Enten wonge teko lungguh kae, nggih lungguh. Kembali malih. Nah, Ibu Bapak, maka di sini dikonsepkan takdu kenapa? Pergi pagi hari. Maka pengajian pagi hari ini kuangsal boleh. Dan anta jenengan tindak teng masjid Bu, berarti Bapak
aktivitas transfer ilmu niku rata-rata di zaman Nabi terjadi wonten masjid. Maka nggih Bu Pak, yuk kembali kita kepada asal. Nek saged niku meramaikan pengajian niku wonten masjid. Kan fenomena-fenomena sekarang pengajian teng restoran. Ya jadi apa-apa sih. Cuma kita kembalikan ke asal hukum. Karena banyak sekali ya, kalau juga sering ngisi pengajian teng restoran, teng hotel sering banget Bu. Pengajian tak gak usah lama-lama, 40 menit siap. Soalnya bariku nopo madya. Aktivitasnya madang kabeh. Biasanya komunitas ibu-ibu sih. Pengajian teng restoran, teng hotel. Mengko wis rampung pengajian, foto riyen nggih tat nggih. Mengko rampung foto karo Ustaz, garek foto karo kelompoke sikile ngeten. Kenapa sih Bu harus ngeten? Gen kita kaya sikil jerapah seksi ngoten. Kenapa nih kira dikaki ning lemah kok kudu ngeten? Niki nih rada ngeten munggah. Nah, mboten ngeten. Kenapa sih Bu? Nek mboten luput kowe. Kenapa? Nih bapak-bapak ngeten. Bapak klasik banget. Klasik banget, klasik sekali. Makanya ibu-ibu pekerjaan paling nikmat itu napa? Nonton statusnya jamaah. Asli kayak beneran. Rampung pengajian bar tak isine mulai tekan ngomong tak buka statusnya. Ning resto sing kula ngisi do foto-foto bar kula lunga. Foto-fotone kayak komplit banget nih guys. Enten sing ngeten. Wah, komplit ibu-ibu. Ini ibu-ibu tok. Bapak pilih mulai. Ibu-ibu niku fotone jian komplit tenan kok. Nggih. Saestu. Maka yang paling asing niku nonton statusnya jamaah. Jamaah. Kembali lagi. Maka asli ilmu niku dahulu. Kita masjid Bu. Maka kalau bisa kondurkan masjid nggih, tapi mboten napa-napa di tempat yang lain tidak masalah. Karena Nabi juga pernah mengisi ilmu di rumah-rumah. Tidak apa-apa. Lalu mriki Nabi mengatakan, hei, jenengan membaca 2 ayat, lajeng jenengan pelajari itu loh apa bangane 2 onta 2 puno. Bu, Pak, ternyata Rasulullah mengatakan 2 ayat mawon dipelajari itu lebih baik dari 2 onta le. Berarti kan artinya sama saja bahwa yang golek ilmu menyampaikan ilmu niku ampun kesesa. Sithik ra apa-apa. Lajeng kodur bar niki mun angsal pinten hati saya sampaikan tadi. Kata mila ketika mencari ilmu niku konsepnya niki Bu Pak mangkondurke perkataan Nabi. Ampun kata-kata. Saya di Wojosongo punya majelis Bukhari Bu. Sudah berjalan 4 mau ke 5 tahun baru dapat 170 hadis. Total niku enten 7.600 hadis. Pernah tak kalkulator, khatame insyaallah butuh waktu 98 tahun. Insyaallah nggih. Kapan khatame? Mati insyaallah nggih. Karena tujuan saya mboten kudu rampung, sing penting kondur kuwi angsal ilmu. Jenengan kondur niku tuman pengajian, semangat. Aku entuk ilmu daging, aku kerasan pengajian. Sak jam ra krasa ngerti-ngerti rampung. Sing krasa sapa ustate. Entek suarane. Pemene niki musik-musikan. Kula dewa buteng parkiran iki wah wis tabrakan swara iki. Gini rapopo. Selama kula ketemu jenengan semangat, insyaallah nggih. Kembali malih, mila ampun keseso dalam mencari ilmu pelan-pelan 2, 3, 4 plek ndak ada masalah. Yang paling terpenting jenengan pulang angsal ilmu yang baru, angsal ilmu yang jenengan anggap itu ilmu yang asing. Itulah tujuannya. Kerasan golek becek mpun niku riyen. Mas, oke. Kembali ke pembicaraan enggih. Berarti kalau kita mau berdasar dengan hadisnya ubah, adab mencari ilmu niku pripun Mas? Sing nomor kalih niku bepergian. Harus menempuh dengan kesungguhan. Kesungguhan dibuktikan dengan cara jenengan pergi dari rumah. Maka itulah kenapa ada satu riwayat hadis Abu Hurairah dengan kitab Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Sinten mawon salaka. Bu, salaka niku napa Pak? Menempuh. Menempuh pados ilmu, maka Allah gampangkan jalan baginya ke dalam surga. Berarti jika kalimatnya teng mriki salaka terus disusul dengan kalimat selanjutnya ilmu,
menempuh ilmu. Berarti kan ilmu niku kudu nganggo kesungguhan lunga mangkat. Ilmu layu tawa innahu ya'ti. Ilmu niku ra mungkin diparani, ra mungkin teko dhewe Bu, tapi jenengan harus marani. Ilmu niku kudu nganggo gas, numpak kendaraan, macet ning dalan, antri lampu merah. Niku nggih ilmu. Ilmu niku nggih kedah panas-panasan, gawa masker, gawa jaket. Pemenang kok mulai ramah pengajian, wah antri kabeh ning pintu metu. Ya dalah nggih. Antri kabeh. Nek kabeh metune bareng. Ilmu niku harus penuh dengan kesungguhan. Jenengan pirsa Jabir bin Abdillah. Beliau berjalan dari Madinah menuju ke Syam hanya demi satu hadis. Muhammad bin Thahir Al-Maqdisi, beliau setiap hari berjalan 20 farsah, sekitar 100 kilo setiap hari, tidak pakai sandal, tidak pakai kendaraan, sambil memikul buku di punggungnya. Beliau kencing darah 2 kali, pertama pas berangkat tenggen Baghdad, keduanya di Mekah ketika tiba. Goro-goro nopo panas-panasan diterak, panas-panasan ini melampah menyusuri padang pasir ora sandalan, boten gawa kendaraan, buku dipikul Bu. Awake desa niki sandalan sepatune 2 juta, Masya Allah. Kendaraan ini Pajero, mikul buku ora beban ranggawa Mas nggih. Ngoten isira gelem teko pengajian lho. Kenapa sih Bu? Kita hari ini belum pantas janjane diomongno pencari ilmu. Apa nasib tewe mau mangkat tok? Nek nuruti jenenge gelem, kabeh wong ora gelem teko pengajian lho. Nggih, sakniki jenengan nek omahe Mojosongo kenek Zayid niku wis macete suwene ra rame-ram. Napa mulai setu? Antrine lampu merah niku sampai lor SMA 5. Sampai dugi ngarep gilingan. Niku antri macet cecet ra obah. Mino jenengan nek wong Mojosongo ngaji mriki lewat Zayid tuwa ning dalan. Mangkat jenengan duha tekone niku surup tenan. Tuwa ning dalan Bu ngeklek. Lah kok wis buka poso ya nggih. Wis tuwa teng dalan. Nek nuruti geleme mau mangkat lho. Lah niki Muhammad bin Thahir ini nyeker kok. Tidak pakai kendaraan. Mikul buku. Cubi pisan-pisan jenengan praktek. Dalam jenengan pundi? Misal rasa dadoh, kowe kerten mawon Solo Square, mang mlampah nyeker karo mikul buku kae lho. Masyaallah nggih. Wong ngarani di syuting video wong ilang. Masyaallah nggih. Wong ilang. Mang cubi Bu, ora beto sepatu, mang nyeker mang laku. Lho ora mungkin kuat no. Kula dhewe ya wong Mojosongo nek ditakoni ngisi teng mriki mlaku bahane akeh-akeh. Nek kon mlaku ora sudi kula badal nggih. Harekoso tekan mriki gretak no badal. Mimisen niku kok nggih. Mila para sahabat, para tabi niku pados ilmu ngeri. Muhammad bin Isa beliau merantau dari umur 20 tahun kembali ke tempat asalnya niku umur sudah 5 tahun. Mengelilingi dunia. Makanya Bakar bin Abdullah mengatakan, siapapun orang yang tidak pergi meninggalkan kampungnya mencari ilmu, maka siap-siaplah niscaya kelak dia tidak akan didatangi orang untuk diambil ilmu. Itu pasti Bu. Orang kalau punya ilmu kan didatangi, berarti mereka pernah merantau mencari ilmu. Tapi nek jenengan nggak pernah mencari ilmu, nggak pernah didatangi sama orang untuk diambil ilmu, itu janji. Makanya ketika kita mengatakan kalimat salaka, Bapak Ibu, teng mriki memanakan dengan maksud menempuh perjalanan. Berarti wong golek ilmu niku butuh nganggo kesungguhan. Sahalallahu, Allah akan mudahkan jalan baginya menuju ke dalam Pak surga. Pernah saya sampaikan, makanya orang yang mencari ilmu niku cedhake surga. Jenengan sakniki nembe medal nggih pados ilmu. Surga kali jenengan niku dekat sekali Bapak Ibu. Dekat banget. Apapun yang terjadi kepada jenengan, Allah jadikan penggugur dosa. Nite sepeda motor, perjalanan kondur saking pengawasan, ngindari kucing, kendaraannya tiba, nepak tangannya patah. Allah gugurkan dosa jenengan sebab patah tangan. Ternyata Allah ngersake kita harus wafat ketika pengajian dari sini. Mulai pengajian delalah diwambung karo trailer. Umpama meninggal, matine pundi Bu? Teng surga dan dia syahid Pak. Mila wong mulai pengajian iku nek dipundhut kali Allah nyawane panggone surga dan dia syahid. Mas berarti aku mulai mati syahid surga nggih. Mila engko tak turun ning ngarepan dalan Mas ya monggo.
Mang turu mriku, Pak, pidak, Pak. Nggih, Pak, pidak, Pak. Nek niku rasa iki sangit, nggih, benten. Maka kembali lagi, orang yang menempuh perjalanan ini mencaratkan salaka. Nah, oke, Mas, niki sing nomor yang kedua. Oke. Sing nomor ketiga. Sing nomor ketiga, Bapak Ibu, adab dalam mencari ilmu adalah bahwa ilmu itu sendiri harus menghadirkan rasa khosyah. Khosyah niku napa, Bapak Ibu? Takut. Innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama. Surat Fatir, Ibu Bapak, nomor ayat 28. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu, ulama. Maka Bapak Ibu, adab ilmu niku setelah jenengan angsal doa, kesungguhan, maka harus memunculkan ilmu niku wedi karo Allah. Makanya tegen hadisnya Umar, ya Rasulullah akhbirni anil ihsan. Wahai Nabi, kabarkanlah aku apakah ihsan. Ihsan niku pripun? Dijawab Nabi, ka'annaka tara rabbak. Seolah-olah kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kamu tidak merasa melihat Allah, niscaya Allah lah yang akan melihat dirimu. Bu, Pak, hati-hati dari kesendirian. Pernah saya sampaikan, siapapun orang wajib berhati-hati dengan kesendirian. Itu ihsan. Karena sejatinya manusia itu punya 3 wajah, 3 topeng. Wajah yang pertama jenengan tunjukkan di depan dunia. Jaga wibawa. Jaga ketika jalan, ketika bicara. Wajah yang kedua ketika tampak di depan teman-teman yang dekat. Karo konco cedak mulai guyu-guyune wah Masya Allah. Nggih, guyune ra kekontrol. Wajah yang ketiga, wajah yang jenengan tunjukkan ketika jenengan sendiri. Dan siapapun orang yang melazimi dalam kesendiriannya dengan ketaatan, maka insya Allah dia akan dimatikan dengan cara husnul khatimah. Dan siapapun orang yang melazimi dalam kesendiriannya dengan maksiat, maka siap-siap dia akan dimatikan dengan cara su'ul khatimah. Sebab husnul khatimah, sebab su'ul khatimah hanya akan terbentuk dari kebiasaan. Terkhusus ketika jenengan kiambak. Hati-hati. Dan kiambak itulah yang disebut oleh Rasulullah dengan ihsan. Jenengan seolah-olah melihat Allah. Tapi nih jenengan ra iso nonton Allah, Allah yang bakal melihat jenengan itu genah. Maka ini adab yang ketiga. Dan yang terakhir, saya tutup dengan adabnya, yaitu amal harus muncul setelah ilmu. Bu, gak ada faedahnya jenengan duwe ilmu tapi boten diamalke. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Niki wonten riwayatnya Abu Musa nggih. Tenggen kita Bukhari Muslim. Perumpamaan orang yang punya ilmu niku enten 3, Bu. Yang pertama, tanah yang subur dan gembur. Yang ketika jumpa dengan hujan. Tanah yang pertama niki mereka mampu menyerap air. Menyerap air dan menumbuhkan dari tanaman-tanaman. Orang-orang metik buah. Binatang ma'am suket. Sapi ma'am kolonjono. Niki tanah yang paling terbaik. Niki manusia golongan yang pertama. Golongan yang kedua, manusia seperti ajadib. Ajadib niku napa Bapak Ibu? Tanah yang keras banget. Ketika datang hujan, tanah itu menahan air. Dados megung seperti tanah wadah hujan. Tapi binatang-binatang bisa meminum dari air ini. Orang-orang bisa mengambil air ini, menimbang. Manfaat untuk yang lain. Tapi tertahan, nggak bisa terserap. Tapi binatang dan manusia bisa mengambil manfaat. Yang ketiga, ki'an. Tanah yang terakhir namanya tanah ki'an. Tanah yang bidangnya miring, jurang. Tanah itu kalau kedatangan air hujan, boten saged menahan air dan tidak bisa menumbuhkan tanaman, Bu.
glondor terus. Ini golongan orang yang punya ilmu dan mencari ilmu. Sing pertama pripun Mas? Tanah yang menyerap subur, mampu menyerap air, menumbuhkan tanaman. Ini golongan orang paling tertinggi, Bu. Maksudnya pripun Mas? Ketika dia mendengar ilmu, dia bisa menyerap ilmu, dia bisa mengamalkan ilmu, dan dia mengajarkan ilmu. Karena ilmu itu ibaratnya hujan. Jadi kan ketika mendengar ilmu kan diudani ilmu, Bu. J, itu kan toyo. Tapi kan ilmu diudani ilmu, bros. Tapi jenengan mendengar. Diresapi, masukkan ke hati, diolah wonten otak, dihafalkan tenggen ati dodo. Setelah ngomong mekaten jenengan amalkan, jenengan sampaikan. Maka ilmu itu terserap ke dalam tanah. Ilmu itu mungkin nukul ke buah wit-witan, orang metik buah jenengan. Buah niku manis. Wong dadi mulai saka kebon waret. Itu adalah derajat tertinggi wong angsal ilmu, mendengarkan ilmu, dipahami ilmu, dipahamkan ilmunya, disampaikan ilmunya. Sapa niki, Bu? Para ustaz. Para kiai, para guru niki. Mungkin jenengan bisa mendapati ilmu, tapi gak sampai mengajarkan. Ini para ustaz itu mengajarkan. Niki yang paling tertinggi. Yang kedua jadid. Ketika angsal Jawa, tanahnya mboten nyerap, tapi bisa menahan air megung, tapi binatang bisa minum dan manusia bisa irigasi untuk pakai mandi, pakai bercocok tanam. Niku golongan sinten, Bu? Golongan yang kedua, orang-orang yang menyerap, orang-orang yang mendengar ilmu, nggih, mendengar ilmu, tapi dia sibuk menyampaikan, tapi tidak mengamalkan. Menyampaikan itu manfaat wong liya. Kewan-kewan ngombe saking toyo yang dia kumpulkan, tapi gak keserap ke dirinya sendiri, dia gak paham dan gak mau ngamalin, Bu. Niki terburuk, niki termasuk. Ning sing paling elek niku sinten? Sing ketiga, kian. Ketekan ilmu diudani ilmu, ilmune glondor. Mlebu metu meneh wis ra ngamalke, ra paham, tur yo ora nyampaikan. Niki tidak semuanya, tidak semuanya. Dan golongan 2 dan 3 niki tercela. Yang ingin saya sampaikan adalah satu, yaitu kondisi ketika Rasulullah mengatakan dengan kalimat tanah yang subur, dia dengar, dia amalkan, dan dia sampaikan. Teng mriki benang merahnya siji, Bu. Mengamalkan ilmu. Milo dua ilmu, boten jenengan amalke, nggih muspro, meskipun jenengan sampaikan, tapi boten nyerep lho, Bu. Apa faedahnya Bu jenengan? Gak ada. Maka adab mencari ilmu niku adalah setelah jenengan berdoa, kesungguhan, jenengan khasyat takut, hadirkan dari amalan itu sendiri. Nek sampun ngamal niki pun pasrahke tawakal kepada Allah, bismillah rezeki ilmu akan semakin bertambah banyak. Maka ini yang perlu kita tahu, Bu. Basic sekali niki sebetulnya. Tapi ra kabeh wong saged nglakoni. Rekoso lho Bu niki. Dan ilmu niku butuh kesabaran. Dari semua setiap langkah demi langkah, sehingga dengan semua hal ini maka ilmu akan datang dengan rezeki, menjadi ilmu yang berkah, barokah, melimpah. Itulah adab-adab mencari ilmu untuk siang hari ini. Saya akhirkan, kita kalah suaranya, nggih. Langsung tetap Bu, nggak bisa fokus, nggak efektif, percuma juga. Nggih, makanya pentingnya kalau belajar niku harus fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.